sakit. Jadi demikian kronologis dari kegiatan yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Kadis Penal. Ya, saya kira itu mungkin perlu ada yang ditanyakan. Izin Bapak, selamat sore Bapak, saya Sahrul dari Jawa Pos. Kami juga menyampaikan turut berduka cita sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan proses evakuasi yang sudah selesai, mungkin bisa ditegaskan apakah memang total sudah selesai, artinya selain jenazah pilot dan kopilot, kemudian seluruh bagian pesawat yang dibutuhkan untuk investigasi itu sudah selesai diangkat? Ya, sudah semuanya. Ya, jadi kondisinya kemarin sulit diangkat kemarin itu karena posisi katanya terbalik dan jenazah masih dua-duanya masih terbang duduk di kursi dan masih terikat seatbelt itu, sehingga masih sulit untuk diangkat, sehingga tadi pagi baru diangkat dan semuanya sudah diangkat. Jadi dua personil pilot dan kopilot sudah diangkat dan juga bangkai pesawat juga sudah diangkat di KRI Soputan. Karena kita kan punya badan pesawat dan semuanya sudah bisa diangkat. Karena kita memang punya alat untuk KRI yang bisa mengangkat beratnya pesawat yang ringan itu. Kalau Bonanza pesawat latih Bonanza ringan sehingga bisa diangkat semuanya. Izin tanya juga Bapak terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan, tadi Bapak asal sampaikan itu langkah-langkahnya kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh TNI AL untuk mencegah hal serupa terulang. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan juga terkait dengan tim investigasinya nanti, apakah internal TNI AL saja atau melibatkan dari luar gitu, dari luar TNI AL? Ya, nanti kita tanya dan Pusnerbal cukup dengan kita saja atau melibatkan luar. Ya, tentunya nanti kemudian Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang lebih tahu. Ya, tentunya kita akan evaluasi supaya tadi tidak terjadi lagi, karena mengingat pesawat itu masih baru selesai harla bulan 22 Agustus yang lalu. Karena itu pemeliharaan berkala yang jam terbangnya masih banyak, 190 jam terbang, sehingga sebenarnya baru melaksanakan harla. Tapi ya itu tadi, ya dengan investigasi mungkin nanti kita bisa ketahui kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Dan ini memang saya sampaikan untuk Bonanza jenis kapal pesawat udara Bonanza G36 semuanya kita grounded dulu untuk kepentingan investigasi. Ya. Totalnya berapa Pak yang di grounded? Kita punya 7. Ya. Baik, Pak izin, saya Iwan dari sini mau tanya. Itu dengan di groundednya pesawat Bonanza itu berarti nanti yang upacara demo udara, acara-acara demo udara dalam rangkaian Naval Base Open Day itu apakah kemudian di cancel dulu untuk sementara? Ya. Gimana? Gitu aja Pak. Jadi ini kan bukan untuk kepentingan operasi, sehingga kalau hanya demo bisa kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu, kita hentikan dulu supaya tidak untuk demo dulu. Yaitu tadi, saya kira yang lebih prioritas adalah untuk investigasi. Sehingga kalau hanya untuk demo, kecuali akan digunakan untuk operasi yang sangat urgent. Nah, ini baru kita laksanakan. Tapi selama tidak urgent, hanya untuk misalnya latihan, demo dan sebagainya, ini bisa kita tunda atau kita hentikan dulu. Ya. Izin Bapak, saya Fahri dari Detikom. Mau bertanya soal bagaimana pengecekan awal pesawat tersebut sebelum latihan gitu. Lalu apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut, Pak? Terima kasih. Nah, ya itu tadi, tentunya nanti dari hasil investigasi tadi baru bisa kita nyatakan itu. Tentunya kan tidak mudah untuk menyatakan pesawat ini kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang jelas pasti sebelum berangkat pasti sudah dicek semuanya. Dan saya kira Pusat Penerbangan Angkatan Laut memiliki standar prosedur untuk melaksanakan pengecekan maupun untuk memberangkatkan pesawat ketika ini digunakan ataupun melaksanakan operasional. Ya, dan cuaca saya lihat kemarin sangat bagus, dari Juanda sampai ke daerah operasi sangat bagus. Ya, visibility juga bagus. Ya, makanya itu tadi kita nggak bisa menentukan langsung seperti ini. Ya, tentunya ya itu dengan nanti investigasi, kemudian semua kita grounded dulu yang untuk jenis Bonanza ini. Nah, tentunya nanti akan
dilaksanakan pengecekan secara total sehingga untuk mengetahui kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Oke, selamat sore Pak Yudo. Saya Arbida dari Media Indonesia. Pak, tadi anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono itu mengatakan menurutnya perlu ada reformasi di dalam SOP tubuh TNI menanggapi jatuhnya pesawat Bonanza. Itu bagaimana tanggapan Pak Yudo? Gimana? Tadi ada tanggapan dari anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, yang beliau mengatakan perlu ada reformasi nih Pak di dalam SOP tubuh TNI, terkhusus TNI AL. Itu bagaimana tanggapan Pak Yudo? Ya, ini saran langkah yang bagus. Saya kira kita semuanya sudah mereformasi diri lah, mereformasi diri ke dalam kan. Kita nggak ada inspektorat jenderal di masing-masing satuan tersebut, ya, untuk melaksanakan pengecekan, kemudian para komandan juga untuk mereformasi ke dalam dengan SOP dan sebagainya ini. Saya kira itu sudah juga kita laksanakan itu. Kan juga ada pengawasan dari BPK. Ya. Sehingga untuk reformasi itu saya kira sudah dilaksanakan di semua jajaran, dan kita pun kan dilaksanakannya juga secara terbuka. Jadi tidak ada kan TNI sekarang yang ditutup-tutupi. Ya seperti sekarang ini, dulu-dulu mana ada kita bisa berinteraksi langsung dengan media, bisa terbuka seperti ini. Pasti semua ditutup semua supaya nggak muncul kan gitu. Ya inilah semuanya, saya kira ini juga merupakan wujud-wujud reformasi. Ya tentunya kita terima saran dari beliau-beliau dari luar, semua saran saya kira bagus untuk itu. Ya semuanya untuk perbaikan, untuk kemajuan organisasi, untuk kejayaan angkatan laut kita, semuanya pasti ingin itu terjadi, dan semua saran semuanya saya yakin bagus dan pasti akan kita tindak lanjuti. Izin Pak, Gita Irawan Pak, di bawah Pak. Mana nih? Di bawah. Oh iya. Kita Pak dari Tribun tanya, posisi terakhir pada saat evakuasi ini berapa personil TNI AL yang dikerahkan, kemudian KRI dan alutsista yang dikerahkan untuk proses evakuasi itu Pak. Kemudian apakah juga TNI AL pada saat proses evakuasi itu melibatkan dari kementerian lain, SAR atau yang lain misalnya gitu Pak? Tidak melibatkan yang lain. Jadi gini, kemarin itu kan ada 2 divisi untuk latihan ini dibentuk 2 divisi. Yang divisi A ini 11 KRI sudah berangkat, yang kedua ini 5 KRI yang masih melaksanakan latihan ADEK ini di alur keluar Pelabuhan Surabaya, tepatnya di Bui 15. Ya, kemudian saat ADEK ini jatuh, sehingga saat jatuh ini, saat hilang kontak dan ketahui jatuh ini langsung latihan yang tadinya latihan ADEK langsung kita rubah menjadi organisasi SAR untuk melaksanakan pencarian. Dan di situ sudah ada dari Kopaska maupun dari di Selam Bair yang on board. Kan kita biasanya kalau operasi atau latihan selalu ada personil Kopaska maupun di Selam Bair yang on board. Dan KRI, kita memiliki KRI Soputan yang bisa untuk menunda kapal maupun untuk mengangkat, memiliki kren untuk mengangkat itu, sehingga kita datangkan, dan juga dari peralatan yang ada, multi beam yang ada, langsung kita laksanakan pencarian. Dan sebenarnya kemarin langsung sudah ketemu dari hasil multi beam ini. Cuma untuk menyelami, karena melihat cuaca waktu itu, ombaknya sangat, bukan ombak, arusnya, di situ memang arusnya sangat besar. Dan hujan deras katanya kemarin itu. Sehingga saya perintahkan ditunda dulu, besok pagi sekali langsung lanjutkan kembali. Sehingga alhamdulillah tadi bisa, dan posisinya kemarin itu terbalik, sehingga agak sulit untuk mengangkat itu. Sehingga tadi pagi dengan kondisi seperti itu, langsung di pagi-pagi diselami dan alhamdulillah bisa diangkat. Dan karena arusnya berat, sehingga tadi malam ditungguin terus dan dikasih pelampung, sehingga pergeserannya ini nggak bisa dimonitor terus. Ya, untuk di Selam Bairnya 2 tim 14 orang. Kopaskanya 1 tim sama 7 orang. Iya, menyelam untuk mengangkat, mencari itu dan mengangkat. Baik. Pak Kasal, izin Rizky dari TV One, Pak, sebelah kanan. Pak, mau tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses investigasi ini sampai diketahui pasti penyebab dari jatuhnya pesawat latih milik TNI AL ini, Pak? Terima kasih. Ya, secepatnya lah. Ya, kita pasti secepatnya.
Karena jangan sampai ini tertunda lama sehingga mengganggu pelaksanaan operasi dan latihan bagi pesawat-pesawat yang lain tadi itu. Ya, sepatnya saya pengen, nanti saya perintahkan, sebenarnya mulai kemarin itu, begitu terjadi itu saya hentikan untuk di-grounded dan saya perintahkan dan push penerbal untuk melaksanakan investigasi ini. Ya, kalau saya bilang saya nggak punya tidak target waktu, tapi saya perintahkan secepatnya, jangan sampai ini mengganggu operasi latihan dari pesawat-pesawat yang sudah ada. Dan tentunya juga pasti akan memberi psikologis pada para pilot-pilot yang lain ya. Berdampak psikologis ini jangan berlama-lama nanti kita dituntut operasi latihan secara terus-menerus untuk itu ya, sehingga dan bus penerbal saya yakin memiliki SOP untuk itu. Tentunya nanti juga kita libatkan Dinas Psikologi Angkatan Laut ya, untuk memberikan penguatan pendampingan pada pilot-pilot yang lain dan juga pada keluarganya. Ya. Izin Pak. Ya. Saya Yahya Pak dari Kompas.com Pak. Ada beberapa pertanyaan singkat Pak. Yang pertama terkait dengan kabarnya istri sang pilot ini sedang hamil 8 bulan. Apakah Bapak Kasal maupun Mabes TNI AL akan memberikan bantuan kerohiman? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pilot dan kopilot ini akan dinaikkan pangkatnya Pak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini Pak, terkait dengan jadwal rencana pemakaman hari Jumat ya Pak. Apakah Bapak akan memimpin pemakaman tersebut? Dan terakhir terkait dengan kondisi pesawat udara ini Pak. Apakah di dalam pesawat ini ada black box-nya Pak? Black box pesawat ada nggak sih Pak? Nggak ada. Oh nggak. Jadi pesawat tempur ini tidak ada black box-nya. Pesawat latih ini pesawat latih, jadi nggak ada black box-nya. Dan almarhum keduanya mendapatkan kenaikan pangkatnya luar biasa. Yang tadi sudah cap-nya sudah turun barusan tadi. Bagi kita ajukan dan ini sudah turun, jadi naik 1 tingkat. Kemudian ada bukan kerohiman lah namanya, santunan duka dari Asabri juga ada, tentunya dari Angkatan Laut sendiri pasti ada. Ya. Terus apa tadi? Hamil iya. Ya tentunya kita tidak diam lah, pasti akan membantu semaksimal mungkin. Karena ini korban saat mereka melaksanakan tugas operasi walaupun untuk pelaksanaan latihan. Jadi kalau Angkatan Laut itu kalau latihan itu sebenarnya sudah ikut di dalamnya adalah include operasi. Makanya kalau Angkatan Laut mau berangkat berlayar itu selalu Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita pada hari ini. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.